Ya muqallibal qulub. Oke, sudah on ya? Sudah on ya? Insya Allah. Baca gitu. Kok mereka wingi? Foto. Berarti gimana kita? Enggak apa-apa lah. Gak. Aman ya? Aman, insya Allah. Nah, pakai kota juga berarti stop. Dia sambil menunggu jalur yang lainnya hadir, biasanya nyusul ya. Mau gerutuk-gerutuk, mau eman kan? Tadi ada tamu jamaah baru majelis, ada Mas Renaldi sama Mbak Dina Oti. Tadi nggak lupa ya, kita nggak ya mungkin Allah kodanya pada saat ini. Jadi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jumpa lagi di Majelis Bareng Rocker di rutinan setiap Ahad malam di Mabes Baitut Tawabin ya. Ini adalah rutinan di official majelis kita di Fathul Qulub ya. Anda bisa check it out di @fathqulub Fathqulub ya. @fathqulub. Insyaallah di situ Anda akan selalu kita update ya jadwal kalau pas adminnya lagi utele bodong bolong ya. Jadi Kekering. kekering bolong ya. Jadi maklum lah ya, beliau ini tergolong manusia-manusia spesial yang diberikan lupa oleh Allah ya. Karena lupa gara-gara mikir gak rapi-rapi gitu ya. Sudah ta'aruf ya, bahkan gak ta'aruf lagi mulai zaman di pondok pacaran di mana Mbak Ulum ya. Masya Allah. Mbak Ulum di di Darul Ulum Jombang, Denanyar Jombang, mondok di sana, kenal dengan seorang, waduh itu gocek ono muni, dengan seorang ukhti yang bernama siapa jenenge? Loh, ngomong jenenge sapa? Cek ditungakno ambek Fulana ya. Cek ditungakno ambek Jalisun itu ya. Fulana binti Fulan. Fulana binti Fulan. Jadi mau kok sinyal-sinyalnya ini namanya Mas Firdaus. Instagramnya @ikhwan siapa? Ikhwan Ibadi. Dia itu adminnya official sosmed Fathul Qulub ya. Firdaus itu sampai ditiru sama bahasa Inggris, paradise. Dari kata Firdaus. Nggak ada picture-nya ya, Paradise picture. Nggak ada ya. Lek picture kan kayak gambaran dong. Setelah ini Sinyal-sinyalnya tadi ini Mas Firdaus pengen curhat. Gus, niki kula badhe ngomong masalah si Fulana ya. Calonnya. Jadi setelah silaturahmi ya antara dua keluarga kok gak nemu jawaban ya. Ya. Kok sih banyak kebimbangan dan keraguan. Mbok iki mau kok kata cerita. Ayo cerita Mas Firdaus apa? Mungkin teman-teman Jalisun bisa membantu memberikan solusi di situ. Ayo. Ayo komen di bawah. Dari kebingungan ya yang terus hubung-hubungan dengan iki bukaan cek mike cek krungu. Wong wayahe podcast kok yang dihubung-hubungan dengan suatu mikir kok kejadian yang mungkin yang gimana ya yang itu membuat orang tidak kembali dengan tujuan awalnya. Jadi dari permasalahan itu
dihubung-hubungkan dengan masalah yang ini itu dari mistik biasanya. Ya, Wah ya. mistik ngono iku ya. Waduh serem nih. Golek salah, golek jawaban, golek kunci jawaban salah iso berujung nang klenik barang ya. Marang anu. Klenik. Marang iku lho ngopo menyan kon golek anu ndek kono. Golek anu nang kali Brantas ngono marang. Waduh blae. Lah terus isarohnya apa? yang pertama itu yang terdekat apa ke pertama, sampean apa ke ibu bapak sampean atau ke calon sampean mungkin isarohnya apa? enggak sih, kalau dari isarohnya itu dari ibu si Fulana. Jadi isarohnya itu mimpi itu minta apa kayak bahasa Jawanya itu minta tombo ke orang yang lebih sepuh, ya kayak ibunya, ibu berarti mbah, ya itu minta tombo katanya. Di situ di mimpi itu ditemuin sama mbah, katanya iku madu, kalau ada madu ambek kembang nonton kembang nopon suruh gading nonton. Ya terus lanjut sih ingat dulu. Terus iku pas suruh gading iku pun terjawab lah mungkin gitu. Nah sing niki dekat-dekat niki pun adik niku ningali ten kamar niku yaitu lebah yang sama sangkarnya itu. Jadi rumahnya madu ya, itu ya. Di situ terus omah madu diambillah sangkarnya tadi, nah tamsilkan yang diisinya nanti pas ada 4 isi di dalam sangkar laba-laba tadi. Laba-laba. Tawon madu. Rumah tawon yang mau ya. Omah madu ya. Kok disponsori omah madu. Insyaallah. Awas omah madu gak nyponsori yo. Yo. Omah madu lo ini sarohnya. Ya. Dari adiknya itu. Ya adiknya siapa? Adiknya Fulana. Ya Fulana. Oh, ini celuan tak celuk full mulai ketemu. Full itu kacang, kalau bahasa Arabnya itu kacang. Subhanallah. Lah terus yang mimpi yang tadi sempat Anda apa angka-angka itu apa? Ibu ya itu setelahnya Gus. Jadi pas angka-angka itu pas ibunya mulai jenuh terus mikir gimana ya Allah solusinya si ibunya si Fulana. Solusinya sampai kedua anak saya ini ya calonnya sama anak saya ini sampai ke kau mimpi jadi terus mimpi hamil kan nggak mungkin kan di usia yang lanjut terus hamil terus itu mimpi nggak mungkin saja mungkin ya terus lanjut terus niku congguyu lu ini serius loh. Allah. Tak kontok apa pendem loh gue. Cari Gus Dedi. Terus lanjut dari situ mimpi kan ibunya itu dalam mimpi bilang ke dokternya kalau saya lahiran normal tak bisa dok. Oh ya sesar aja bu gak apa-apa. Terus ibu itu tanya ke dokternya biayanya berapa kira-kira bu? Dok 9 kak enggak nyebutin 9 juta enggak, itu angka langsung 9. Oh iya. Jadi dari ibu itu tamsilnya 9 itu dibuat apa ya? Isarohnya 9. Isyarah ya, bukan isyarah ya. Isyarah. Iya. Betul. Nonton nggih. Jadi ini bahas ya dalam konteks konten ini. Oke. Jadi gini ya, saudara-saudara jalisun semuanya. Iki wis disuguhi wetang iki mau. Ampun. Alhamdulillah. Sampean, sampun nggih, sampun. Oh, disingkitno ngono gelase. Dimimik monggo. Santai ae ini majelis yang insyaallah apa Allah pilih yang buat sampean-sampean sing biasa cewangkruk ngene ambil rokokan enggak apa-apa wis. Yang penting kita. Iku dimimik napa? Pesen mimik napa dimimik? Oh, dimimik akan. Tempat dimimik akan. Subhanallah. Oke, kembali kepada mimpi. Mimpi itu dalam bahasa Arab ar-ru'yah.
ar-ru'ya. Ar-ru'ya itu artinya mimpi ya. Jadi konteksnya bahasa Arab itu ar-ru'ya. Berasal dari kata ro'a yaro. Melihat, nguasno, delok, memandang. Wah, jadi lek delok ya berarti kita harus didelok, lek mari didelok ya kudu dikaji. Karena kudu ngaji ya berarti ya. Islam ini paling istimewa, paling indah. Ya. Kenapa diartikan ar-ru'ya? Karena lek wis delok berarti ya itu adalah hak gitu loh ya. Itu adalah hak. Benar adanya. Sekarang kenapa sebuah mimpi itu kita artikan kalau itu memang hak, ya. Seperti yang dikisahkan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, daksi surah Yusuf. Idza qala Yusuf li abi, ketika Yusuf ngobrol ambek bapake. Ya. Ya. Idza qala Yusuf li abi. Ya abadi, wahai bapakku. Sesungguhnya aku ro'aitu loh, kan ru'ya, delok ro'aya ro. Ini ro'aitu karena fi'il al-madhi ro'aitu. Aku telah bermimpi. Ini ro'aitu ahada asyara kaukaban. Saya telah melihat ahada asyar itu 11. Ya. 11 bintang di langit. Wah. Wasyamsa wal qamara. Saya melihat matahari dan bulan. Ro'aituhum, saya melihat mereka semua itu li sajidin, sujud kepadaku. Subhanallah. Lah itu kan isyarah, harus dijawab oleh bapak. Ya enggak? Ya, isyarah. Oh, apa iki artine? Akhirnya jawaban bapak ya apa? La taksus ru'yaka ila ikhwatika. Ya. Ojo kon critakno iki mimpi iki mau ya nang dulur-dulurmu. Lek kon critakno ayah iki nggo. Ya. Tapi jenenge Nabi Yusuf iki yo wong amanah, wong jujur. Ya. Bahaya iki Yusuf iki. Ya. Saiki logika ya lek wis matahari, bintang, bulan sujud nang dhek berarti semua para manusia ya, semua para kode-kode ya, kode-kode itu akhwat ya, sujud ya nang dhek. Menjadi Nabi Yusuf enggak pantang ya, istimewa, diberikan keistimewaan, kesempurnaan dalam fisik ya. Jadi yang notabene Nabi Yusuf itu adalah nabi tertampan ya, nabi yang paling tampan ya. Dalam fisiknya itu tampan banget, istimewa. Saiki sapa sing ganteng lek di Hollywood, Leonardo DiCaprio. Wah, yo mungkin seleweng ganteng kok Leonardo DiCaprio gitu loh ya. Jadi itu kan isyarah mimpi itu. Tapi ternyata mimpi itu adalah hak. Makanya jangan main-main oleh mimpi ya. Ya. Lek mimpi basah berarti ya kudu jinabat. Ya. Berarti kamu telah melewati masa puber ya. Hak apa enggak itu? Hak ya. Ya seperti itu. Jadi mimpi itu adalah nyata. Mimpi itu adalah benar adanya. Jadi nanti isyarah ini mungkin bisa menjadi pencerahan ibunya si Fulana ya. Jadi dari mimpi itu tadi ketemu, wes gak usah aneh-aneh golek sing ya jawabannya sebenarnya semuanya kembali pada Al-Qur'an ya. Karena Al-Qur'an itu adzikra, sebuah peringatan ya. Adzikra lil mukminin. Bahkan juga bisa menjadi sebuah penyembuh ya. Syifa'u wa rahmatul lil mukminin, dan kasih sayang bagi Allah, rahmat yang diturunkan. Makanya kudu balik goleki di Al-Qur'an. Ya. Lah kepen balik, ya fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Takon nang ahli dzikir ahli Al-Qur'an. Lek gak weruh isyarah iki mau. Ya. Gak angel-angel aja marno golek nang barang-barang gaib sing gak jelas, ngobong menyang ngono ya. Kembalinya ke Al-Qur'an. Wis coba angka 9. Kalau kita kembalikan routingnya di surah ke-9 dalam Al-Qur'an. Apa? Coba dicari. Ayo, googling. Surah 9 itu apa? Statusnya apa? Surah ke-9 kira-kira. Lagi. At-Taubah. Gak usah golek iki sompek nih. At-Taubah surah ayat ke-9. Ayat ke-9 kira-kira apa? Saya ingat antum. Tentang tentang ayat jual beli ayat. Ayo coba untuk
detailnya. Jual beli ayat insya Allah. Detailnya surah itu apa di surah ke-9 ayat ke-9. Oh, enak ya, bukan teka-teki loh ya, bukan teka-teki silang. Kita mencoba merelitkan dengan isyarah mimpi yang memang kita sinyalir adalah mimpi adalah sebuah isyarah yang nyata, yang hak dari Allah. Ya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Istaro bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih innahum sa'a kanu ya'malun. Coba secara tafsir apa itu? Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Boleh nambahkan? Gak coba digarisbawahi kata menghalang-halangi. Karena pengalaman saya pribadi aja wis, pengalamanku pribadi. Alhamdulillah seorang Endin Marwan Al-Husain, ayah saya almarhum, itu sangat mempermudah pernikahan anak-anaknya. Alhamdulillah. Sangat dipermudah. Dan beliau sangat takut jika sedikit saja mempersulit. Sangat takut karena jauh pemikiran itu visioner. Jadi timbang zino. Timbang zino wis get no. Karena tidak ada dalam pernikahan itu kecuali yang jadi saksi utama adalah Allah. Dan sebaik-baik saksi lagi. Insya Allah jangan menghalang-halangi pernikahan. Meskipun dari pihak yang mau menikah itu sendiri. Nah, relate nggak sebenarnya dengan ayat ini? Sangat relate sekali. Insya Allah. Jadi kita nggak perlu perjualbelikan ayat ya. Ini bukan teka-teki silang sebenarnya ya. Bukan tanpa sebab Allah Anda dalam konteks majelis ini menceritakan ya tentang pencarian sebuah solusi ya dalam permasalahan. Wis kok kabeh masalah niki masalah gak apa-apa, masalah sampean-sampean iki mau. Iki masalah cek dingkluah ya. Ndak ngantuk ngomong ngelir. Apa luwe? Nah, ini enggak apa-apa. Jadi diceritakan solusi Allah insyaallah dengan majelis ini akan memberikan solusi yang terbaik lewat ayat-ayat Allah. Ya. Insyaallah. Nah, tadi sudah dijawab oleh Ustadznya bahwa sebenarnya yang digarisbawahi itu adalah menghalangi ya. Jangan menghalangi rahmat Allah sebenarnya dalam konteks ini. Ya. Kalau kita relate kan di angka 9 at-taubah. Ya. Apa sih artinya taubat ini? At-taubah kan? Iya enggak? Relate kan dengan majelis kita? At-taubah. At-taubah itu adalah kita harus kembali. Ya enggak? Ya balik ang niatan awal. Sebelumnya kedua keluarga sudah bertemu atau belum? Keluarganya sampean dan si keluarga Fulana, keluarganya Ibu. Sudah. Ya berarti harus dikembalikan pada niatan awal. Silaturahminya tadi niatannya apa? Mengembalikan niatannya lagi untuk mempersatukan kedua insan ini dalam sebuah ikatan tali rahmat Allah gitu loh ya. Ya wis nang dinikahno kok kesuwen. Ya, begitu toh? Lah, relate nggak dengan penjelasan Ustaz Unyep tadi masalah almarhum ayah Anda yang tidak pernah menghalangi sebuah pernikahan. Yus dang gitu dari menyegerakan pernikahan. Karena yang ditakutkan itu adalah yang dikhawatirkan ya itu adalah alladzi waswisu fi sudurin nas, yang selalu menggoda dan was-was di setiap dada manusia, yaitu setan ya, minal jinnati wan nas ya. Karena nafsu menungso yang kewede ya wis ndang dijemput rahmat Allah, wis ndang dikobil itu gak kesuwen lho ya. Apa yang susah bagi Allah kalau kita memang ngejemput rahmat Allah? Gak ono sing angel ya. Ben temono iki, ben ngurus iki, ben nang RT RW ndang mari wis ngono lho. Ya, jadi mungkin ini adalah sebuah refresh, sebuah tanbih juga peringatan bagi siapapun orang-orang tua ya yang kedua mempunyai anak, kemudian anaknya sudah dekat dengan seseorang, wis aja kesuwen dan dinikahno ya. Menghindari dari banyak fitnah ya, dari godaan was-was syaitan tadi ya, untuk dihindarkan kita dari perzinahan ya. Jadi konteksnya
mimpi ini adalah hak. Ya, direlitkan tadi dengan yang adiknya siapa ibu? Yang melihat apa? Mimpi juga itu ya. Tawon, ya. Sama Apa? sama bapaknya apa? Omai madu, omai Ya, tawon. Kowe dibalekno nang tawon di Al-Qur'an apa enggak? Ada Nahl. Nahl. Surah An-Nahl, berarti buka surah An-Nahl. Tadi lihat apa? Jumlahnya 4. Coba buka ayat keempat. Apa? Enak Islam itu. Kembalikan relitkan semua pada Al-Qur'an. Tapi ojo takon nang sing enggak paham Al-Qur'an kok di apa? Di takwili ngawur lain gitu loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Surat apa nih? Surat keempat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Subhanallah, relate banget ya. Khalaqal insana min nutfatin. Manusia itu diciptakan dari sebuah nutfah. Ya, berarti ini menceritakan tentang asal usul manusia. Nutfah itu kan asal usul manusia dari sebuah cairan yang hina. Ya, min nutfatin. Terus fa idza huwa khasimun mubin. Subhanallah. Kemudian dia akan dijadikan Allah sebagai musuh yang nyata. Lah, timbangannya kok jadi musuh yang nyata. Mandeng yondang dinikahno kembali pada niatan awal, asal usulnya tadi. Ya. Oh dulu semua yang di dunia ini ada misaro. Awet dia tiga iki yo kudu goleki. Ya. Duren kok lincip, waduh medeni berarti isine bahaya. Kudu dicoba jerone, yo kudu digoleki sik. Makanya kita jadi manusia itu jangan seperti kera makan manggis. Ya. Lek pedes makan manggis yo apa? Budi cempoket pahit bawa, ya enggak? Karo padahal jerone ku kadang lagi kecut. Ya enak ya ngono lho. Oh iya. Makane jangan seperti kera makan manggis. Jadi kudu ditadabur. Begitu juga dengan Al-Qur'an. Ya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Engko aku gak ngerti, ya tak takono nang guruku. Ya guruku gak ngerti engko mesti takon guruku. Ngono lho. Ya. Insyaallah. Tapi Allah insyaallah menunjukkan ini semua. Ya, menunjukkan ar-ru'ya ini Jawa di sana. Betapa besar Allah memberikan gambaran dalam semua kehidupan aktivitas kita di kehidupan dunia ini. Untuk kembali saja nang Al-Qur'an. Kembali pada petunjuk ini ya. Al-Qur'an kan hudan linnas, petunjuk pada manusia. Wes aja golek petunjuk nang liyan-liyan nang dukun, nang sing anu ya, macam-macam balik nang Al-Qur'an lho wae enak simpel. Berarti wis dituturno sajane kudu balik. Ya, wong khalaqal insana min nutfah. Ya. Lek menungso mikir nang asal usule dia diciptakan. Ya. Ya. Kembalinya mikirnya apa? Nang niatan awal akhirnya. Bener. Ya Allah, iya ya aku berarti aku dikongkon balik iki. Ya, mikir nang niatan awalku. Ya, kan ngono to. Wong aku dikon mikir iki aku mikir teko apa aku diciptakan kok ngono. Berarti kudu eling pangucap, janji-janjine awake dhewe. Ya. Ngono. Kembali pada hakikat kita mau. Dan yang dikhawatirkan adalah ini kan relate juga loh ke menyegerakan pernikahan itu. Kebanyakan orang-orang itu yang ditakutkan itu nggak mangan, takut miskin. Itu nanti bisa dikembangkan. Lagi-lagi kembalinya ke Quran. Kembalikan ke Quran. Nah, yang paling bahaya adalah ketika kita mikir gini, wah rabi, gue tak pakai apa, siji. Terus rabi, lek urusan waduh sih, gurung rabi ya, sih pingin seneng-seneng, itu relatif ya. Tapi ketika sudah masuk pada poin, engkau tak pakai apa, itu yang paling bahaya dalam konteks menunda atau bahkan bisa membatalkan pernikahan. Karena sebetulnya inti dari kata-kata itu adalah kita sudah syirik, tidak meyakini Allah. Itu bahaya paling bahaya dari bahaya. Bahaya yang paling bahaya daripada bahaya. Karena sudah Allah tekankan dan pastikan bahwa Allah itu yang menjamin rezeki setiap hambanya. Khawatir gak mangan ya bapak ibu ya sing kate bakal itu mantu aduh mantuku sih durung kerja sih kuliah sih sekolah tapi kalau kita dihadapkan dengan kenyataan mereka sudah
wis padha saling apa iki dikaitkan dengan mahabbah, wah berakhir ya nangani fangkihul ayama ya. Jadi nikahno cepet itu di anur insyaallah, monggo dicari itu fangkihul ayama. Nah, itu janji Allah sudah di situ. Masuk nganggur hamba saya ya itu indang nikah minal mukmin. Jadi tunda-tunda. Ayat ini Aku kok lali ayatnya. Fangkihul ayama. awal ini gue. Nggih. Mas Firdaus mencari redaksi ayatnya ya. Jadi monggo kita sareng-sareng mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah. Bila mana kita dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, hendaknya kita kembalikan kepada Allah. Dengan apa medianya? Dengan sunatullah, ya, dengan ayat-ayat Allah. Tadi ojo boleh karepe dhewe, ya. Rasanya tidak sengaja tadi kita ngobrol ini ya. Tapi kan relate semua, ditunjukkan semuanya bahwa kita memang harus kembali. Dan yang populer kan kalau mau nikah itu di acara nikahan misalnya dibaca surah apa sih? Harum, 21 An-Nisa, itu kan sudah jelas. Ibarat gini, ada orang meninggal, kita pasti ingat sabda Rasulullah, cukuplah kematian jadi pelajaran. Ya bukankah pernikahan juga bisa jadi pelajaran? Pernikahan orang lain ini bobo, delok iya yo. Ingatlah, maksudnya nikah itu aja ingat resepsi ini toh, apa jangan ini prasmanan itu. Tapi lihatlah bagaimana Allah berkuasa. Iya yo. Ibu ngamal lagi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman dan seterusnya. Dan itu menjadi pemantik sebetulnya. Pemantik bahwa kita ini tidak boleh berprasangka buruk pada Allah. Itu paling bahaya. Berprasangka baik pada Allah itu yang jadi penyelamat. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Iya. Kalau kita berprasangka, oh Allah pasti mudahkan. Mudah wis itu jelas. Mudah itu juga bukan dalam bentuk digelontor uang, enggak. Tapi ketika kita menghadapi suatu ujian kita dimudahkan. Tadi sempat dibahas kok sama Gus Rocker. Pas susah, iling Allah. Pas seneng, kita dapat pelajaran dari Gus Dedi ya, dari Gus Gendeng. Ujian manusia yang sesungguhnya itu justru pas seneng. Lali kadang. Malah yang susah itu malah beruntung iling Allah, ya Allah, wis enak wis malah iling. Ini nggak cuma Mas Firda saja nih yang mau nikah ini. Kok katanya berat-berat? Sopos belakang mana? Batuk lagi. Masya Allah. Ini ada Cak Nas ini ya. Masya Allah. Semoga Allah permudah. Banyak yang akan menyebut rahmat Allah. Ketemu redaksinya. Fangkihul ayama. Mungkin buatan selatan. An-Nur ayat 32 coba. An-Nur ayat 32. An-Nur ayat 32 coba dicari insyaallah. An-Nur ayat 32. Dibaca itu apa redaksinya? Fangkihul ayama. Apa dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anqihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughniyahumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Subhanallahul azim ya. Wangkihul ayama.
dan nikahkanlah yang bujang di antara kalian. Ya, Di antara kamu. di antara kamu. Lah yo kamu kan mosok awakmu tok yo kabeh kamu sak donya yo enggak. Nek sono bujang ndak ngrapekno. Ya enggak? Iya. Min ibadikum wa imaikum. Apa artinya? Hamba-hamba saya. Nah iya hamba saya itu seworo enggak uripe wong budak hamba saya ya. Oke. Terus wa imaikum Orang miskin. orang miskin. Wong kire tuh ngrapekno. Kok ndak rapi. Terus Allah akan memberikan kemampuan Iya. kepada mereka dengan karunia. lah itu tadi lihat nggak apa yang diutarakan sama satunya ya Allah akan memberikan kekayaan ya wis kok disugino sing kiri disugino ya mangane ndak rapekno Bu Bapak sing anak-anak wis terlanjur pacaran ya wong sing ta'aruf tok ae wis pun ndak dirapekno apa masih kadung pacaran ndak rapekno daripada terjerumus pada aib-aib yang lebih dalam ya insyaallah Aku sih kuliah. Iso rabi, Mbak. Dari rabi kuliah. Lanjut kuliah bener toh? Betul, gitu loh. Masuk Sambil akal. nikah itu adalah akan mendorong rahmat Allah. Akan mendorong centang sergap lek sergap kok kadang aku tak selentiki centang garap skripsi ini. Oh, lho ya. Ini lho guys, mari dirapeno gak tambah sergap gak anak tapi gak sergap garap skripsi lho. Tak selentik ambil aku kok ya. Insyaallah malaikat nanti akan nyelentiknya ya. Gitu. Jadi jangan khawatir ya. Allah akan memperkaya semua orang yang mengemban amanat Allah, menjemput rahmat Allah untuk mensegerakan nikah. Karena an-nikahu min sunnati adalah sebagian dari sunnah Kanjeng Nabi ya. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Sing gak seneng ambek sunnahku, apa sing tak lakoni, ya kudu tergolong umat Kanjeng Nabi. Lah nek kudu dianggap kudu umat Kanjeng Nabi. Ya, naudzubillah ya. Apalagi tujuanmu adalah supaya kamu berikhtiar untuk mendapatkan keturunan yang mana itu melanjutkan sujudmu, melanjutkan mempromosikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat kelak Allah katakan. Makanya dibalik nomane nang niate. Niatmu apa? Niat kula niki Bu. Kula kate ngerabi anake panjenengan iki kula damel sae lillah bi amanatillah. Mugi-mugi insyaallah barokah mangke nyambung keturunan ingkang soleh-solehah. Waduh, sing rada ngucuk-nyucuk ngono lho lek anu ya. Ngoten ya Mas Firdaus. Nggih Bu. Insyaallah. Sampeyan karepe tanggal piro ora maro manut ya. Ambek bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassirni ya Allah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tak. Assalamualaikum. Pakai. Upin. Aduh. Ya. Marga Blu, Mas Firdaus. Kok dungaren ada kok Malang. Nggih, Bu. Niki wasilahe Dugi Gus Rocker. Insyaallah langsung angsal napa isyara dugi Gusti Allah kula critakake kula wingi ngimpine ibu subhanallah lah niki sampean tonton konten Gus Rocker tapi kita subscribe riyen lho Bu. Jangan lupa subscribe Ibu ya. Ibu Dena Jombang ya. Subscribe, komen, like, share. Subhanallah ya. Jadi semuanya itu relate. Jangan pernah khawatir lah dengan rahmat Allah. Ya ar-ru'ya itu mimpi itu memang hak ya. Kalau terkadang dia mengartikan mimpi di siang bolong ini setan. Ya itu Allah wa'alam. Makanya kita kembalikan. Kita apa sih gunanya sholat istikharah ya? Apa sih gunanya sholat hajat? Banyak sholat nafilah yang wis disiapno. Ya, gawe hamba Allah ini untuk memilih ya. Memang ragu iki mau setan apa isyarah langsung kok Gusti Allah ngimpi kuwi iki ya istikharah gitu ya. Allah menastakhiruka bi ilmika ya Allah ya. Wa bi qudratika. Jadi dibalekno nang ilmu Allah. Pengetahuan kita nggak punya pengetahuan apa-apa, semuanya pengetahuan titipan Allah. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Ngono lho. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui dunia hal-hal yang gaib semuanya. Ya Alamul ghuyub, Maha mengetahui bagi hal-hal yang gaib. Ngono lho ya. Makanya mimpi mau gaib, lek gawe ditakon di bang nasi kuasa ya. Ya, karena ilmu Allah.
Nah, kembalinya Allah, ya kudu digoleki pada ayat-ayat Allah. Karena Al-Qur'an ini adalah hudan linnas ya, wa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, jadi digoleki di Al-Qur'an apa relate enggak? Ora relate kabeh insyaallah. Ya. Saya coba lihat di misal-misal barongan lain tambahan. Mau badangi kucing ya. Mau badangi kucing lah, badangi kucing, badangi tikus barang lain. Ya. Jadi nanti ibu disuruh, dia apa itu? Diamanai untuk menonton konten ini ya. Diamanai kok disuruh, ya ngono nanti ditonton ya kan Bu. Nah, kalau kok mboten sing aja kula ngobrol kali megositan majelis kali dulur-dulur kok alhamdulillah langsung ya inilah isyarat dari Allah ya. Insyaallah manfaat juga buat Jalisun yang lagi nonton di episode ini ya. Jadi jangan takut untuk mencari sebuah kebenaran gitu ya dalam Al-Qur'an ya. Insya Allah sudah menyiapkan semua jawabannya di Al-Qur'an. Tinggal kita golek imo ya. Manjai, manggis tuh konjai di sini soalnya cokot kulite, pahit ya. Ya. Dan tadi dibahas istikharah ya. Masuk ini. Masuk. Tempo hari ini tak apa bonus ya untuk apa Jalisun. Ada yang suka untuk ngambil fadilah yang mana pahalanya itu bisa menggantikan pahala suatu amalan. Contoh kayak sholat di waktu syuruk gitu, sholat syuruk. Pahalanya kan haji dan umroh. Bahkan Rasulullah bilang sempurna ya kali. Tadi soal istikharah, pernah ada ulama itu ditanyain sama santrinya, Mbah, kenapa sih kok istikharah doa bendino? Jawabannya simple tapi menghilangkan sampel. Jadi mesti sampel yang sini gedeng-gedeng bilang. Sampean persiapan lho ya, nggih. Sampean dulu tuh aja biar gue juga. Siapa jenenge Mas sinten asmane? Toyib. Oh iya, Toyib. Bayu. Sampel Mas Toyib. Mbah ngendikan, "Le, mbah itu katanya metu, gawe sarung sing ndi ku bingung. Gawe sandal sing ndi bingung." Ngene gunane istikharah iku ya iku. Terus enake maneh ketika ono masalah sing tenanan ditawasuli istikharah karena dijalangi tiap hari. Kebanyakan orang mengambil waktu untuk melakukan istikharah itu ini karena sifat sholat yang anjani api sejak awal ya. Contoh kayak kita masuk masjid nyekel wudu, syukur wudu iku wis oleh sak tahiyatul masjid. Ketika itu masuk masuk waktu sholat sebelum maghrib namanya, ya oleh qobliyah maghrib meskipun bukan yang utama kan qobliyah maghrib kan pilihan lah ya. Begitu juga istikharah. Ketika banyak orang memilih itu setelah zuhur. Sholat sunnah yang termasuk utama kan ada 10, di riwayat lain 12. Salah satunya adalah 2 rakaat pada zuhur dan 4 rakaat sebelumnya kan. Tapi ada janji Rasulullah SAW, barang siapa mengerjakan 4 rakaat setelah zuhur, dia mendapatkan pahala sholat tahajud. Bayangkan itu. Sholat tahajud sing koyo mangele bisa didapatkan pahalanya dengan sholat sunnah 4 rakaat setelah zuhur. Jadi mereka manfaatkan. Orang-orang soleh ini manfaatkan, diniatkan yang 2 rakaat terakhir itu sholat istikharah. Wis oleh 4 rakaat yang apa? Dia dapat istikharahnya, pahala tahajud dapat. Seperti itu. Belum lagi ketika kamu menghadapi suatu persimpangan dalam hidupmu, tawasulono itu istikharah. Ingat kan cerita 3 pemuda yang terjebak dalam gua itu? Apa yang mereka lakukan? Sing
waktu ini mau nutup jebret. Tawasul dengan amal baik yang mereka pernah lakukan. Sijine ku, ya Allah aku tahu bebasno utange budakku. Allah alam ya. Sijine ngomong ya Allah aku berbuat baik kepada ibu bapakku, juga anak susu sing ngenteni ibu urung mulih, dinteni sampai mulih susunya dicekel terus. Seperti itu kurang lebih. Nah, itulah apa namanya? Sebetulnya bahwa sedikit banyak persimpangan yang dalam hal ini Mas Firdaus alami sekarang ini atau hadapi, insya Allah malah saat turun istikharah wis Allah berikan jawabannya melalui Gus Wakil tadi, dari jelentreh tadi itu ya. Makan kan? Gus Wakil insya Allah. Kalau kurang yakin lagi ya sholat istikharah ya. Ibu jenengan sedaya wis ya lakone bener-bener sholat istikharah. Ya, karena semuanya kita ini dalam rangka mencari tahu ilmu Allah, pengetahuan Allah ya. Yang meskipun ini adalah semuanya jawabannya dari Allah dikembalikan. Ya, Allah menastakhiruka bi ilmika wa qudratika. Si qadar ya Allah. Tapi dibalikno ditakokno meneh. Dalam persimpangan ditakokno meneh ya. Ya. Gitu. Halo, J Gus. Waalaikumsalam, J sakniki. Siap. J. Waalaikumsalam. Dikongan rokok Samsu. Oh, iya. Berarti Allah. Aku mau kayak kurang kedua. Apa iya? Aku isinan soalnya. Jadi HP kamera. Udah umi paling dia meja umi paling. Mas. Masuk. Sakit dong. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi Jalisun yang lagi nonton konten ini jangan pernah khawatir untuk mempertanyakan segala macam keresahan hati ya, persimpangan dalam segala macam urusan apapun yang Anda hadapi dunia, dikembalikan bahwa ini adalah semuanya adalah pengetahuan Allah dan yang qadar itu Allah. Kembalikan pada ayat-ayat Allah dan tanyakan langsung kepada Allah. Allahumma inna astaghfiruka bi'ilmika wa qudratika ya Allah. Hanya Engkau yang qadar ya Allah. Belum menungso mboten qadar apapun. Ya. Begitu. Ya. Dan ada redaksi yang pendek. Wa inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma. Ya, wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma. Ya. Wa min nafsin la tashba. Wa min nafsin la tashba. Lah itu tadi kan redaksi kan jumlah juga ya. Itu bersanad itu doa-doa itu. Jadi saya memohon darimu ya Allah. Jauhkanlah saya dari ilmin la yanfa, dari ilmu-ilmu yang gak manfaat. Bukan kabeh. Ya, hanya ilmumu saja ya Allah yang bermanfaat. Ya. Oh, jeru gak? Ya. Wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati-hati awake dhewe sing gak iso khusyuk ya. Berarti balik nang kekhusyukan gitu loh. Berarti balik gak? Balik nasti Allah gitu loh ya. Wa min nafsin la tashba. La Tashba. Dari jiwa yang tidak puas. Nah, karena isinya manusia gak pernah puas ya. Kule ka insanu halu ya. Manusia di anu iki doyan sambat di sini ya. Tiga iki sik kurang. Ya. Ya. Lah ya, wis dituduh iki lho anakmu ndang rabekno sing mendamen dia ya. Bu iki lho anakmu ndang rabekno sing mendamen dia sing wong tani sing durung rezeki gak rame-rame. Lah apa rame-rame maksud tau ngarep gak apa-apa Bu, Pak. Ya. Malah sing penting mobil tuh nikah awal tasrija bil mabrur disaksikan oleh banyak semua malaikat. Aduh, itu sing bener itu. Masyaallah. Ya. Ya. Kalau nggak siap menikahkan bapaknya, mungkin kalau siap nikah ya. Anak nikah ini ya. Oh, tak lagi. Nikah. Dikori dhewe ya Allah niku masyaallah. Terima kasih bisa niku. Longi calon anaknya ini juga insyaallah ahli tartil ini. Subhanallah.
insyaallah ya. Jadi jangan khawatir ibu-ibu bapak-bapak di sana ya untuk segera menikahkan anaknya yang sudah kasmaran ya. Ya, tadi ada wamin doain la yusma ya. Dan dari doa-doa yang tidak didengarkan oleh Allah. Jadi awake dhewe jaluke diwali ya. Tapi jaluk dikabulno, jaluk dirungokno kan berarti doane. Lah itu lho sungguh insyaallah. Ya kalau kepengin doa istikharah sing lebih dawa yo enggak apa-apa nanti. Sing ndak ae ngono lho, tapi sing pasti. Tapi sing khusyuk, yakin, hakul yakin, ainul yakin, hakul yakin, insyaallah dijabah sama. Amin. Ya, insyaallah Bu, ya. Ya, Pak. Puas dengan jawabannya tadi. Dua. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi, jadi mugi-mugi apa yang Anda tanyakan dalam majelis yang insyaallah barokah ini akan menjadi jawaban buat Bapak Ibu calon sifulamah, calon mempelai ya, calon apa permaisuri sampean insyaallah ya. Menjadi nanya calon menjadi jawaban ya. calon negara. Dan juga bapak-bapak ibu-ibu lainnya ya. Jadi jangan khawatir menikahkan anaknya yang tadi sing kiri, sing sore bahkan ya dari min ibadikum wa imaikum ya. Allah dan dari orang yang kiri fuqara ya akan diberikan kaya. Allah cukupi lho. Wa min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wong semut sing mlaku nek kene iki cukupi ambek Allah. Lho arek ngutangno kopi ya dari pakanannya semua. Dicukupi ambek Allah ya. Bahkan yang apa? Tidak mengimani Allah saja dicukupi. Lah iya. Meneh sing beriman. Yakin, insyaallah yakin anaknya itu bahkan dibimbing oleh Allah. Amin. Jalan lurus ya, hatinya dibimbing sampai menjalani sunnah Rasulullah ini dengan sunnah Rasulullah ini dengan istiqomah gitu. Amun wes nek iso ring wasno, ndungakno ya. Ya, gitu loh bapak-bapak ibu-ibu ya, khawatir. Ya, insyaallah akan menjadi bekal kita nanti di yaumil akhir ya, karena mereka tetap nyambung dengan kita bimbing anak kita, oh ya sudah nikah no menjemput rahmat Allah, anak kita nanti memberikan kita cucu ya, misalnya bisa mendoakan bambai besok ya, kan dipertemukan nanti ya. Insyaallah kita bahas di next episode. Mungkin cukup ya satunya ya. Kali ini apa? Ya, kira-kira tambah. Jadi ibu-ibu, bapak, selain bahwa mereka ini sebenarnya mengharapkan untuk punya keturunan yang bisa melanjutkan sujud mereka pada Allah, kita kembalikan ke sisi diri kita sendiri sebagai orang tua. Nanti kelak di hari pembalasan, ketika tidak ada lagi yang kita bisa sembunyikan, ketika kita di dunia menunda-nunda pernikahan anak kita, apa hujah kita? Nanti ketika ditanya, loh kok anakmu gak nanggur rapeno? Naudzubillah ya, jangan sampai mereka kebablas untuk melakukan perbuatan yang berdosa ya. Apa yang akan kita jawab sebelum itu terjadi? Maka ini sudah ada bocoran yang sangat spesial. Hendaklah untuk ketika mereka sudah siap, mereka sudah memikirkan hal-hal seperti itu, nikahkan mereka, support mereka semampu kita selama kita hidup. Insya Allah ganjarannya luar biasa dari sisi Allah. Dan seperti dikatakan sesuatu tadi, zuriyahnya mereka, insya Allah Allah berikan mereka keturunan yang berkualitas, yang senantiasa mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji-muji Allah dan Rasulnya, bersalawat kepada Rasulnya, dan mahkota-mahkota yang sudah Allah siapkan di jannah nanti akan disematkan pada Anda semua, insya Allah. Amin, insya Allah ya. Jadi mungkin ada sedikit pencerahan dari kita di majelis yang mubarak ini. Amin. Insya Allah memberikan manfaat ya. Bi ilmillah, bi iradatillah, wa bi qudratillah, insya Allah ya. Insya Allah. Monggo satunya kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, sampai jumpa kembali Jalisun di Majelis bareng Rocker. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon lagi. Ya, Gus. Agak dulu ya. Benar, Bang? Memandang tapi tak melihat apa